Selamat malam semuanya. Di sini kembali lagi dengan saya Bagus, di mana saya sekarang akan membahas mengenai stock move atau lebih ke arah stock level pada aplikasi Udu ini sendiri. Untuk stock level pada Udu atau tingkat persediaan, kita dapat melihatnya melalui modul inventory pada Udu. Nah, sebelum kita ke Udunya, kita ini harus tahu apa sih itu stock level. Nah, stok level atau tingkat persediaan ini mengacu pada jumlah barang atau bahan baku yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usaha mereka dan menghindari situasi kelebihan atau kekurangan persediaan. Jadi stok level ini dapat bersifat seperti laporan dari persediaan yang ada untuk mengatasi out of stock atau overstock itu sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, jadi kita langsung ke Udunya saja. Nah, di sini saya setelah melakukan login pada Udu, saya langsung saja pergi ke modul inventory. Nah, di sini sebelum melihat untuk ke stock levelnya, kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Tuh ke setting, kemudian centang storage location agar kita bisa melihat lokasi dari barang yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian tekan save untuk menyimpan perubahan ini. Kemudian kita bisa kembali ke modul inventory-nya. Untuk stock level yang pertama, itu dapat berupa stock reporting atau laporan dari persediaan. Yaitu bentukannya seperti ini. Cara mengaksesnya, pergi ke modul inventory, pilih menu reporting, kemudian tekan stock. Dan seperti ini. Di sini tertera yaitu masing-masing produk dengan cost-nya berapa, value-nya berapa, jumlah barang on hand-nya berapa. Ini dimaksudkan, jadi jumlah barang yang sedang dipegang oleh perusahaan itu berapa. Kemudian free to use, jumlah barang yang tidak digunakan. Nah, di sini yang dimaksud yang tidak digunakan atau yang bebas digunakan oleh perusahaan itu, maksudnya misal, jika perusahaan memegang 60 buah, katakanlah kursi, dan dia akan dan customer membeli 20 kursi, tetapi belum dibawa. Sudah dipesan oleh customer. Jadi, on hand-nya memang 60 yang di tangan perusahaan memang ada 60 barang, tapi yang free to use atau yang bebas digunakan oleh perusahaan adalah 40 barang. Kenapa? Karena 20 barang tersebut sudah dibeli oleh customer dan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk pengirimannya. Memang masih dipegang oleh perusahaan, tapi sudah akan dijual kepada customer. Seperti itu. Di sini juga ada incoming dan outgoing. Incoming ini adalah besarnya yang akan dibeli oleh perusahaan dari vendor, akan tetapi belum tiba. Jadi seperti itu. Di sini tertera masing-masing produk yang ada, beserta unit cost dan total value-nya. Dan juga jumlah dari masing-masingnya sendiri. Bisa dilihat seperti ini dan totalnya juga tertera di bagian bawah. Itu untuk stock report. Yang kedua, untuk stock level yang kedua itu ada valuation atau stock valuation. Di sini stock valuation ini berfungsi untuk eh, stock valuation ini berfungsi untuk atau sebagai history dari masing-masing produk yang terjadi atau produk yang masuk
atau keluar dari perusahaan, yang difokuskan adalah valuasinya atau nilainya. Oleh karena itu, di stock valuation ini terdapat tanggalnya, kapan barang itu masuk atau keluar, kemudian reference, dokumen yang mendukung dari barang itu masuk, misal kalau dia dibeli dari vendor, jadi ini ada dokumen dari pembelian itu sendiri. Kemudian ada nama produknya, kemudian ke company mana dia. Jikalau Odo teman-teman ini menggunakan multi company, jadi akan tertera di sini. Kemudian move quantity. Ini artinya berapa jumlah barang yang bergerak. Misal jika dibeli jumlah barang yang masuk ke perusahaan, jika dijual jumlah yang keluar. Jadi seperti ini jadinya minus. Kemudian unit value. Unit value ini teman-teman bisa set sendiri di bagian produk. Misal seperti ini. Nah, di bagian sini, di bagian cost ini teman-teman bisa mengeset agar suatu produk itu ada value-nya. Di sini karena saya belum mengeset, ini unit value-nya masih 0. Dan seperti ini ada produk yaitu Citato, sudah saya set jadi unit value-nya 6.000. Dan di sini ada total value yaitu move quantity dikali dengan unit value. Jadi seperti itu untuk stock valuation ini lebih mengedepankan kepada value dari produk itu sendiri. Kemudian ada satu lagi untuk stock level, ketingkatan persediaan yaitu stock move. Stock move ini berisikan tentang pergerakan dari suatu produk, yang mana data dalam stock move ini juga berupa history. Di sini lebih berfokus kepada pergerakan dari produk ini seperti dari gudang mana ke mana, atau dari mana ke mana, seperti itu. Di sini terdapat tanggalnya, tanggal terjadinya pergerakan produk atau stock move, kemudian reference dokumennya, kemudian nama produknya, kemudian dari mana produk itu. Seperti misal ini ada dari gudang kita WH Stock, karena dibeli oleh customer, jadi dari WH Stock barang ini pergi ke customer sebanyak 1.000 unit. Seperti itu. Dan ini juga ada barang yang dibeli dari vendor ke WH Stock. Atau juga bisa dari satu gudang ke gudang lain, misal seperti ini, dari WH Stock ke virtual location, atau ya dan sebagainya seperti itu. Yang di sini ada unit dan company. Jadi stock move ini lebih berfokus kepada pergerakan dari produknya. Sedangkan untuk stock valuation itu lebih berfokus kepada value atau lebih ke harga atau nilai dari produk itu sendiri. Baik, berikut yang saya bisa jelaskan dari ketiga stock level yang ada pada Udu, yaitu stock report, stock valuation, dan stock move. Sekian dan terima kasih telah menonton. Selamat tinggal.